Aku akan ditusuk ribuan pedang oleh anakku sendiri. Wanita hina, Shen Qingxuang. Berhati jahat, menyiksa putri klan, pantas dihukum mati. Peyo. Aku adalah ibumu. Diam. Kau wanita hina dari dunia biasa. Sama sekali tidak pantas jadi ibuku. Di hatiku, hanya wanita seperti Bibi Liu, putri klan, yang pantas jadi ibuku. Setelah kau dihukum, ayah akan menikahi Bibi Liu. Kalian. Eksekusi. Eksekusi. Tujuh tahun lalu, aku tak sengaja menyelamatkan Peyan Bing yang terluka parah, menghabiskan semua tabungan untuk mengobatinya, menikah dan punya anak dengannya. Sampai ditusuk ribuan pedang, baru aku sadar betapa sakitnya perasaan tulus diberi pada anjing. Untungnya langit adil memberiku kesempatan untuk terlahir kembali. Kali ini, aku akan meninggalkan Peyan Bing, hidup untuk diriku sendiri. Konon tanggal 15 Juli, gerbang neraka terbuka. Jika bisa masuk siklus reinkarnasi, bisa memutus masa lalu. Qingxuang, mau kemana? Qingxuang, mau kemana? Aku tidak kemana-mana. Bukankah 5 hari lagi kau akan naik ke langit? Aku mau mengumpulkan bekal untuk masuk klan. Bagus. Ayah. Naik ke langit memang penting, tapi Qingxuang, kenapa akhir-akhir ini kau selalu menelantarkan You'er? Hanya menitipkannya ke Kiki. Kau ibunya You'er, harus sadar. You'er sendiri bilang, makananku seperti pakan babi, tidak bisa dimakan. Dia lebih suka kue buatan Liu Kiki dan ingin tinggal selamanya dengannya. Qingxuang, You'er masih kecil. Dia hanya bicara sembarangan. Jangan dipikirkan. 5 hari lagi, setelah aku sukses naik ke langit, aku akan umumkan ke seluruh penjuru. Kaulah satu-satunya istriku. Anak kecil bicara jujur. Dulu aku terlalu bodoh, tidak menyadari hal ini. Qingxuang hari ini, kenapa jadi begitu dingin? Ayah, ayo cepat pergi. Shen Qingxuang, tempat ini bau dan kotor. You'er mau muntah. You'er mau cari Tante Liu yang wangi dan lembut. Qingxuang, aku masih harus latihan, pulang dulu. Ayo pergi. Peyan Bing, di kehidupan ini, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi selamanya. Dari atas tembok, melihatmu dari jauh, seketika hatiku hancur. Aku tidak pernah meragukan ketulusan, tapi ketulusan bisa berubah sekejap. Kalau waktu itu tahu Peyan Bing adalah orang yang tega seperti ini, aku tidak akan berurusan dengannya. Kakak ipar, kenapa panggil aku? Jiao Jiao. Ini uang yang kukumpulkan selama ini. Semua untukmu, Jiao Jiao. Kakak ipar, uang ini semua hasil jerih payahmu. Untuk kakak dan You'er selama ini. Kamu selalu bilang ingin memperbaiki hidup mereka. Untuk mereka, tanganmu yang putih halus jadi kasar. Kakak ipar, kamu mikir apa? Aku mikir, kenapa tidak cepat-cepat lihat sifat aslinya? Berita besar, Hibal Kong Ganang Mengyun, Peyan Bing dan Lu Shiqi sedang berselingkuh.
Terang-terangan begini tidak pantas. Pei Yanbing, Shen Qingxuang, Jangan maju, nanti ganggu ayah dan tante Liu. Qing Shuang, kenapa kamu datang ke King Yunsek? apa ganggu kalian mesra? Nona King Shuang, kamu salah paham. Tadi bahuku digigit ular berbisa. Jadi kakak Pei sedang menawarku. Liu Qiki, kamu putri sek terhormat. Hanya karena kena racun, harus buka baju. Suruh suami orang lain tawarkanmu, kelakuanmu. Kayak bunga di rumah bordil. Kamu berani bilang aku pelacur? Kakak Pei. Lihat dia. Qing Shuang, jangan ngawur. Kami tadi benar-benar sedang menawar racun. Kakak Pei. 3 hari lagi kamu akan naik ke langit. Kalau mereka tahu kamu punya istri manusia biasa, akan ditertawakan. Lebih baik cerai sekarang. Qing Shuang walau manusia biasa. Tapi dia ibu Yoer. Aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jangan katakan hal seperti itu lagi di masa depan. Jangan kau ulangi lagi, Qing Shuang. Qiki adalah putri dari sekte. Jika kau menfitnahnya, kau akan mendapat masalah. Dia Liu Qiki yang menggoda suamiku terlebih dahulu. Apa yang harus aku takutkan? Shen Qingxuang, kau carry Maddie. Diam. Sudahlah, Kak Pei. Aku tidak akan berdebat dengan orang biasa. Qing Shuang. Aku tadi melakukannya untuk melindungimu. Terpaksa. Tidak perlu repot-repot, Dewa Pei. Aku hanya manusia biasa, tidak layak dilindungi oleh dewa. Shen Qing Shuang. Sampai kapan kau akan terus marah padaku? Dulu kau tidak seperti ini. Apa yang terjadi? Baik, katakan padaku, seperti apa aku dulu? Dulu perhatianmu sepenuhnya tertuju padaku dan Yoer. Tapi sekarang, kau sangat dingin pada kami. Ternyata di matamu, aku seperti ini, rela bekerja keras tanpa mengeluh. Tidak melawan saat dipukul, tidak membalas saat dicaci. Aku bertanya padamu, Dewa Pei. Aku ini istrimu atau pelayanmu? Qing Shuang, aku dan Yoer besok akan menghadiri pertemuan sekte. Hari ini kau sudah bekerja keras, cepat selesaikan cucian ini. Selama bertahun-tahun, aku bekerja keras. Melahirkan Peyo untukmu. Dan membesarkannya sendirian, membantumu naik tingkat. Pada akhirnya, kau anggap itu wajar. Bahkan tidak mau mengakui aku sebagai istrimu di depan umum. Bukan seperti itu. Tidak baik, ayah. Racun bibi Liu kambuh lagi. Cepat selamatkan dia. Nyawa manusia dipertaruhkan, Qing Shuang. Urusan kita bisa dibicarakan nanti. Ada masalah, Song Wuyan. Tidak ada masalah, Xia Yingchun. Pei Yanbing, seharusnya aku sadar. Yang kau butuhkan bukan istri, tapi pelayan. Tidak apa. 3 hari lagi gerbang neraka terbuka, aku bisa bebas. Sebelum pergi, aku harus mengembalikan giok ini kepada Pei Yanbing. Kakak ipar, kau datang ke sekte untuk mencari kakak. Tidak, Jiao Jiao. Aku ingin kau mengembalikan giok ini kepada Pei Yanbing. Kakak ipar, bukankah giok ini hadiah pernikahan? Yang diberikan padamu saat menikah? Kenapa kau mengembalikannya? 2 hari lagi, aku akan pergi dari sini. Kakak ipar, tidak boleh. Kamu tidak boleh pergi dari sini. Aku akan segera mencari kakakku. Jika Shen Qingxuang tidak pergi, Pei Yanbing akan membawanya naik ke langit. Tidak boleh. Aku harus menyingkirkan Shen Qingxuang untuk mendapatkan kesempatan naik ke langit. Shen Qingxuang, Madala. Kakak ipar, Pei kakak, jangan mendekat. Dia dikendalikan oleh mata-mata. Kakakapar, kakakapar.
Kakakapar. King Shuang, mengapa kamu melaporkan kepada ketua sekte? Bahwa Kiki membunuh orang tak bersalah? Dia, Liu Kiki, menusukku dengan pedang. Membuatku hampir mati, bukankah dia harus membayar untuk ini? Belakangan ini ada mata-mata di sekte, dia salah mengenali. Itu bisa dimaklumi. Kamu tidak perlu terus-menerus membahas ini. King Shuang, dengarkan aku. Jangan mengejar lagi, aku sudah meminta ketua sekte menghukumnya. Ya, Bibi Liu sekarang karena kamu dihukum menyalin aturan. Menyalin aturan? Pei Yanbing? Apakah ini bisa disebut hukuman? Kurasa kamu takut hukumannya terlalu berat. Besok naik ke langit, tidak bisa membawa Liu Kiki, kan? Sudah, belakangan ini kamu terlalu banyak berpikir. Ini sudah selesai, kita tidak perlu membahasnya lagi. Kamu tertawa apa? Tidak ada, aku tidak ingin melihatmu, pergilah. King Shuang, malam ini. Kamu tenang dulu, sebelum besok naik ke langit. Aku akan mengirim orang menjemputmu ke gunung untuk berpamitan dengan Yoer. Malam ini kamu tunggu saja. Pei Yanbing, kali ini aku tidak akan menunggumu lagi, besok tanggal 15 Juli. Pintu neraka terbuka setelah aku masuk siklus reinkarnasi di dunia ini. Tidak akan ada lagi Shen King Shuang. Ayah, sebentar lagi naik ke langit. Kapan kita berangkat? Ibumu belum dijemput, kita belum berpamitan dengannya. Aku pikir, Shen King Shuang mungkin masih marah dengan Pei kakak, jadi sengaja tidak pulang. Tunggu sebentar, dia pasti akan datang. Hari ini tanggal 15 Juli, hari pintu neraka terbuka. Ayah, apa itu pintu neraka? Biasanya, orang yang ingin masuk siklus reinkarnasi ingin memutus masa lalu. Seperti terlahir kembali. Siapa yang ingin memasuki reinkarnasi? Kak Pei, siapapun yang bereinkarnasi, tidak ada hubungannya dengan kita. Yang penting adalah naik ke surga. Ayo pergi. Kakak, ini yang tadi dikembalikan oleh kakak ipar untukmu. Ini giwar turun-temurun keluarga kami, harus diberikan kepada istri masa depanku. Jika suatu hari kau mengkhianatiku, giwar ini tidak akan berguna lagi. Saat itu, aku akan mengembalikannya padamu. Surat perceraian. Nona, aku ingin mengingatkanmu, begitu memasuki reinkarnasi, kau akan memutus semua ikatan masa lalu. Suamimu, anakmu, segala yang kau miliki di dunia fana, tidak akan ada hubungannya lagi denganmu. Eksekusi. Diam. Aku ini istrimu yang sah. Atau pelayannya? Liu Kiki menikamku dengan pedang. Hampir membunuhku. Bukankah dia harus membayar untuk ini? Kamu tidak perlu terus-terusan membahas hal ini. Yang kuinginkan hanyalah suamiku dan anakku. Hidup dan mati tidak akan bertemu lagi. King Shuang, jangan. Shen King Shuang, kembalilah. King Shuang, kamu tidak menginginkanku dan Yoer lagi? Jangan pergi. King Shuang. Kak Pei. Kak Pei, kamu menerobos batas dengan paksa. Akan membuat jiwamu hancur. Bertahun-tahun kamu berlatih. Hanya karena seorang manusia biasa. Apakah semuanya akan sia-sia? Ayah, Shen King Shuang paling dan Yanjiku. Dia tidak akan pergi, dia hanya marah pada kita. Beberapa waktu lagi, dia pasti akan kembali dengan sendirinya. Naik ke surga.
Pergi. Bos Shen, 1 mangkuk pangsit. Bibi Liu, hari ini sudah habis, datang lagi besok ya. Baik. Setelah memasuki reinkarnasi gerbang neraka, aku tiba di sebuah dermaga sungai. Membuka lapak pangsit. Di sini, tidak ada yang tahu aku adalah Shen Qingshuang. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Bos Shen, kamu begitu berbakat. Seharusnya cepat-cepat mencari pasangan yang baik. Biarkan saja mengalir. SSSD. Tolong aku. Apapun yang kau inginkan, bisa aku penuhi. Mana orangnya? Coba lihat ke depan. Tuan Iblis, dia sudah pergi jauh. Bisa lepaskan aku sekarang. Kau seorang manusia wanita, bagaimana bisa mengenaliku? Pernah baca di kitab Shanhaizi, Raja Iblis. Di dahinya ada pola bunga, yaitu bunga ekor phoenix. Orang biasa melihat pola di dahiku. Takut sampai tak berani angkat kepala. Tapi di matanya, itu malah jadi bunga ekor phoenix. Tunggu. Aku sedang Daikjar Muzu. Lukanya parah. Bisakah kau bantu membalut lukaku? Apapun permintaanmu, bisa aku kabulkan. Ini pil buatanku sendiri. Bisa membantumu pulih dari luka. Satu-satunya permintaanku adalah, Tuan Iblis, jangan ikuti aku lagi. Tunang dan bijaksana, wawasannya luas. Bisa juga meracik pil. Wanita seperti ini sangat disukai hatiku. Bos Shen, 1 mangkuk pangsit. Siap. Pelayan, cepat bersihkan sini. Kau berani menyuruhku? Kakak, dia bukan pelayan. Biar saya yang bersihkan. Masa biarkan istri kerja, sendiri duduk lihat. Istriku. Aku laki-laki tegap, tak tega lihat wanita repot. Biar aku. Masa sih? Raja Iblis malah bantu bersihkan meja. Bos Shen, 1 mangkuk pangsit. Iya, siap. Hari ini, kau juga sudah bantu. Ini upahmu. Menurutmu, sebagai Raja Dunia Iblis, aku kekurangan uang? Lalu kau kekurangan apa? Kekurangan. Katanya Raja Iblis sifatnya tak menentu. Lebih baik aku jangan terlalu dekat dengannya. Tuan Iblis, lakukan apa yang kau mau. Aku dukung. Baiklah. Kulihat takamu ini kekurangan sirang pelayan. Mulai hari ini, akulah pelayanmu. Pembagiannya. Kau 7, aku 3. Kau benar-benar mau jadi pelayanku? Tentu. Aku, kata-kataku tak berubah. Lalu pakaianmu ini. Kurang cocok. Ayo, aku ajak kamu jalan-jalan ke toko kain. Yang aku mau adalah bersama suamiku dan anakku hidup mati. Tidak akan bertemu lagi. Qingshuang, jangan. Sudah 3 bulan sejak naik ke langit.
Kenapa aku selalu tidak bisa tenang? Ayah, aku rindu ibu. Aku ingin makan pangsit buatan ibu. Bibi Liu juga bisa membuatnya. Itu berbeda, ayah. Aku hanya ingin makan pangsit buatan ibu. Kapan kita akan mengunjunginya? Setelah kamu selesai berlatih, aku akan mengajakmu kembali untuk menemuinya. Benarkah? Benar. Bibi Liu, aku ingin makan pangsit. Bisakah kamu membuatkanku? Jari-jari mungilku ini untuk berlatih menjadi dewa. Mana mungkin sama seperti perempuan biasa. Untuk menguleni adonan pangsit, Bibi Liu, kenapa kamu tidak menjawab? Jangan-jangan, kamu tidak ingin membuatkanku pangsit? mana mungkin? Hanya semangkuk pangsit. Aku akan membuatkannya sekarang. Hor. Bibi Liu memang yang terbaik. Nak, jangan menangis. Apakah kamu terpisah dari keluargamu? Mari, makan sesuatu. Terima kasih. Cheng Shuang. Aku membawakanmu kue, cobalah. Terima kasih. Fu Bao, kenapa kamu tidak tinggal di dunia iblis dengan baik? Lalu datang ke sini untuk apa? Dia, jangan-jangan adalah anakmu? Dia, jangan-jangan adalah anakmu? Dia. Kakak cantik, apakah kamu istri paman kecilku? Ini, sebenarnya apa yang terjadi? Dia adalah anak kakak sulungku, nakal sekali. Diam-diam keluar dari klan iblis untuk mencariku. Aku akan memberitahu kakak sulungku sekarang. Dan memintanya menjemputmu kembali. Bagus. Setelah aku kembali ke klan iblis, aku akan meminta kakek nenek dan orang tuaku untuk melihat Bibi. Jangan bilang, aku belum berhasil mendekatinya, jangan menakut-nakutinya. Kalau begitu, dia akan Fu Bao tinggal. Paman, Fu Bao akan membantu paman mendekatinya. Si Tuju. Hei, kalian berdua berdiskusi, tidak bisakah di belakangku? Kakak cantik, pangsit buatanmu enak sekali. Tapi Fu Bao tidak bisa makan gratis. Fu Bao akan membantumu mencuci piring dan membersihkan meja. Yoer, coba pangsit buatan ibu. Kalau kamu suka, ibu akan buatkan lagi untukmu. Panas sekali, Shen Shuang. Kamu mau membunuhku? Lagi pula aku sedang menjalani latihan spiritual. Kamu setiap hari memberiku makanan duniawi. Ini hanya menghambat latihanku. Tidak seperti Bibi Liu yang selalu memberiku pil ajaib. Lapor adu KPI, masih belum ada. Kabari tentang Nona King Shuang. Tidak mungkin. Aku sangat penting baginya, begitu juga Yoer. Dia tidak mungkin tidak peduli pada kami. Mungkin Nona King Shuang masih marah padamu. Adu KPI, lebih baik turun ke dunia manusia untuk melihat. Kamu benar, dia pasti masih marah padaku. Marah karena aku tidak membawa Yoer turun selama 3 bulan. Untuk berkumpul dengannya. Aku akan turun ke bawah untuk melihat. Kakak Pei, ada monster laut di sekitar pesisir. Dewa memerintahkanmu untuk menaklukkannya. Cepat ikut aku untuk menerima perintah. Tidak akan aku terima perintah. Sebelum menemukan King Shuang. Dewa, tugas menaklukkan monster laut tidak bisa aku terima. Lebih baik suruh orang lain saja. Berani sekali Pei Yanbing, menolak perintah perang. Melarikan diri dari medan perang adalah pelanggaran hukum langit. Dewa, istriku hilang. Aku harus menemukannya dulu. Pei Yanbing, sebelum kau naik ke langit. Kau tidak pernah bilang sudah menikah. Dari mana datangnya istri? Lajapila. Aku lihat kau dekat dengan Dewi Liu Kiki. Kalau kau punya istri, mengapa kau tidak setia? Dewa, Anda salah paham. Sebelum aku naik ke langit, Liu Kiki pernah menyelamatkan nyawaku. Aku hanya membalas budi, tidak ada perasaan lain.
Aku tidak tahu masa lalumu di dunia manusia. Tapi sejak kau naik ke langit, Liu Qi, selalu menempel padamu. Semua orang bisa melihat perasaannya padamu. Apakah kau tidak menyadarinya? Aku. Sudah, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan penjelasanmu. Kau hanya punya dua pilihan. Pertama, taklukkan monster laut. Kedua, mengurung diri dan merenung. Maaf, murid tidak bisa menerima perintah. Meski harus kehilangan seluruh kekuatanku. Aku harus menemukan King Shuang. Baiklah, terserah kamu. Sudah lama menguping, keluarlah. Kakak Pei, seharusnya kau tidak melawan dewa tadi. Kau baru saja naik ke langit, ini saat yang tepat untuk menunjukkan diri di depan dewa. Sangat bodoh. Bagaimana kau bisa menjadi dewa nantinya? Ini urusanku, tak perlu kau khawatirkan. Dan juga, kau tak perlu datang setiap hari lagi untuk merawat Yoer. Kakak Pei, merawatmu dan Yoer tidak membuatku lelah. Lejipilah di hari Yoer. Aku sudah dianggap sebagai ibunya. Aku sudah berkeluarga, harap kau menjaga diri. Perkataan anak kecil tak bisa dipercaya. Yoer masih belum mengerti, kau tak boleh memanjakannya. Sekarang aku katakan dengan jelas padamu. Yoer hanya memiliki satu ibu, yaitu Shen King Shuang. Pei Yanbing, APA maksudmu? Kau hanya membawaku dan Yoer saat naik ke langit. Bukankah itu karena kau mencintaiku? Aku hanya mengagumimu, kekaguman antara rekan seperguruan. Hanya itu saja. Pei Yanbing, kira-kira ini kau hila APA? Ya, Shen King Shuang, wanita rendahan dari dunia fana, hilangnya hilang saja. Dulu juga tak pernah kau segitu khawatir padanya. Aku ulangi sekali lagi. Ini urusan keluargaku, tak perlu kau campuri. Pergilah. Kakak Pei, janganlah kita bertengkar karena seorang wanita fana. Aku berkata begitu tadi, karena sangat mengkhawatirkanmu dan Yoer. Ayah, dia bohong. Ayah, dia bohong. Yoer, kenapa kau terluka? Siapa yang melakukannya? Bocah nakal ini, aku sudah memenjarakannya dengan mantra. Tak disangka dia bisa kabur. Ayah, Liu Qi jahat. Dia sama sekali tak bisa masak, malah melukaiku di kaki. Kau yang melakukannya? Kakak Pei, dengarkan dulu penjelasanku. Yoer terlalu nego. Aku sudah susah payah memasak untuknya. Dia tak mau makan malah menghinaku, makanya aku memberinya pelajaran. Yoer adalah anakku. Ibunya sendiri tak tega memukulnya. Dengan hak apa kau memberinya pelajaran? Kakak Pei, kau menyakitiku. Liu Qi, aku tak ingin melihatmu lagi. Pergilah. Yoer, kenapa kau menangis? Ayah, aku ingin ibu. Ayo kita cari ibu ya. Ayah juga tak tahu di mana ibumu sekarang. Aku masih ingin mengikuti Pei Yanbing, berlatih jadi dewa. Tapi dia tak bisa diandalkan, selalu memikirkan wanita rendahan ITU. Sepertinya aku harus mencari pelindung yang lebih kuat. Pak Shen, rendaman obat ini bisa menenangkan pikiran dan membantu tidur. Jangan direndam terlalu lama, nanti pingsan. Baik, aku mengerti. Jun M. Yuran benar. Rendaman obat ini tidak boleh direndam terlalu lama. Aku harus segera keluar. Hey Tai. Pak Shen, sekarang kamu hidup sendirian. Pasti banyak kesulitan. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan aku jadi suamimu? Tidak perlu, aku hanya seorang pedagang. Hanya ingin cari uang, tidak mau bahas soal cinta. Aku hanya bercanda denganmu. Aku hanya ingin diam-diam menjagamu di sampingmu.
Lihat, itu kenali pedang genius? Tidak rajin berlatih. Ternyata juga sampah. Wah, bagaimana kalau hari ini kita lihat? Kemampuan ahli pedang jeniusmu? Ternyata ahli pedang jenius yang katanya hebat juga biasa saja. Wahahaha. Ini hiasan pedang pemberian istriku. Lihatlah dia yang tidak pernah lihat dunia. Di gudang harta kita. Ambil satu saja, lebih berharga ribuan kali dari hiasan pedang jeleknya. Jauh lebih berharga. Benar, istri pertamanya ditinggalkan di dunia manusia. Sekarang entah di mana. Kalau dia sungguh-sungguh mau cari istrinya, bukan tidak ada cara. Katanya di gudang harta kita baru, dapat harta bernama cermin hayal. Bisa melacak jejak orang. Cermin hayal, dengan ini, bisa menemukan King Shuang. Ayah, lihat, apakah cermin ini? Itu ibu. King Shuang. King Shuang. Fu Bao. Coba rasa baru yang baru dibuat. Dad Eng. Sudah susah payah. Ayah, kenapa di samping ibu ada pria dan anak lain? Jangan-jangan keluarga baru ibu? Tidak mungkin. Ibu pasti tidak akan meninggalkan kita. Dan bersama orang lain. King Shuang. Ibu. King Shuang. Ibu. King Shuang. Ayah, bagaimana kabarmu? King Shuang. Ibu. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku sepertinya mendengar seseorang memanggilku. Apakah ini hayalanku saja? Ayah, bagaimana kabarmu? King Shuang. King Shuang. King Shuang, aku minta maaf padamu. Aku belum sempat meminta maaf padamu, King Shuang. Maafkan aku, ya? Ayah, apakah ibu tidak menginginkan kita lagi? King Shuang. Aku ingin ibu. Siapa yang ada di sini? Berani sekali, Pengkiri. Berani mengkiri harta dan cermin ajaib. Bawa mereka ke ruang hukuman. Tunggu keputusan lebih lanjut. Mereka berdua, ayah dan anak, dengan senaknya mencuri harta dari ruang harta. Pei Yanbing sudah dihukum. Dia masih kecil. Guru memerintahkanmu untuk menjaganya beberapa hari. Tenang, senior, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Sial sekali. Kalian berdua, ayah dan anak, mencuri dan malah mencelakanku. Kamu jahat. Aku tidak mau di sini bersamamu. Aku ingin mencari ibuku. Shen Qingxuang, sudah lama tidak menginginkan kalian, apalagi ayahmu sekarang. Dihukum, diturunkan menjadi pertapa tingkat terendah di sekte. Masih punya muka apa untuk mencari ibumu? Kamu bohong. Ibu masih mencintai kita. Tidak mungkin meninggalkan kita. Kakak cantik, pasti lelah. Cepat makan kue ini. Ini khusus disiapkan paman untukmu. Yoel. Orang yang berlari tidak bol banyak makan biji-bijian. Kamu ingin mencelakaiku? Aduh. Kakak cantik, cepat makanlah. Terima kasih, Fu Bao. Bagaimana, enak? Ini khusus disiapkan paman untukmu, dia bilang. Kamu pasti akan menyukainya. Bagaimana? Tidak apa-apa?
Ini kan ahli pedang jenius yang diturunkan jadi pertapa? Lihatlah penampilannya, sangat memprihatinkan. Cih, pantas. Katanya dia mencuri cermin untuk mencari istrinya. Berharap istrinya memaafkannya, tidak sadar diri. Berani sekali kamu. King Xuang, aku tahu salahku. Kamu di mana sebenarnya? Yoer. Yoer. Ayah akan bawa kamu cari ibumu. Yoer. Yoer. Yoer di mana? Kamu sembunyikan Yoer di mana? Kakak Pei, galak banget sih. Joer ini memang suka main, males latihan. Sekarang ini pasti kabur lagi entah kemana. Omong kosong. Yoer bukan tipe yang suka main-main. Orang dari lembaga hukum bilang, mereka mengirim Yoer ke sini. Kamu bilang, Yoer di mana? Xixiang, kepapa. Kakak Pei juga terlalu khawatir. Jadi bicaranya agak kasar. Dia sekarang cuma cultivator lepas. Gak worth it kamu ribut sama dia demi aku. King Xuang, kenapa kamu dorong Kiki? Kakak Pei, aku nggak apa-apa. Jangan marah sama Jeja. Dia kan manusia biasa, nggak ngerti kalau kita. Para kultivator punya fisik yang spesial. Pasti nggak sengaja mau celakain aku. Jangan marah sama Jeja lagi, ya? Kamu sengaja. Kamu sengaja bikin aku salah paham sama King Xuang. Membuatku bersikap dingin dan kejam pada King Xuang. Kakak Pei, kamu ngomong apa sih? Aku juga demi kebaikanmu. Lihatlah dirimu sekarang, mana ada lagi. Sosok jenius pedang suci, kayak anak kecil lucu. Yang suka menggigit sembarangan. Aku salah. Aku seharusnya nggak percaya begitu saja pada Liu Kiki. Aku seharusnya nggak salah paham sama King Xuang. Apalagi sampai memukul King Xuang. King Xuang. Aku salah, aku minta maaf padamu. Kamu di mana? Aku akan latihan dengan sungguh-sungguh, bawa Yoer cari kamu. Oh iya. Yoer. Liu Kiki, kamu cari perlindungan orang berkuasa. Itu urusanmu. Asal kamu kasih tahu, Yoer di mana? Kamu sembunyikan dia di mana? Kakak Pei, kok bisa kamu ngomong begitu sih? Aku dan Xixiong. Ini hubungan tulus. Lagi pula aku udah bilang, Yoer nggak di sini. Dengar enggak? Anakmu nggak di sini. Cepat pergi. Jangan kotori halaman Kiki kami. Minggir, aku yang akan mencarinya sendiri. Dengan kemampuan sepertimu, berani melawanku? Sebenarnya, gerbang surgawi sudah menyelidiki. Gelar jenius pedangmu itu hanyalah hasil kerja keras mantan istrimu Yang membantumu dengan bio. Kampajia, kamu bukan siapa-siapa. Apa katamu? Itu bohong. Kemampuanku. Hasil jerih payahku sendiri. Masih tidak percaya? Dengan bakat biasa-biasa saja. Kenapa disebut jenius pedang? Setelah naik tingkat, kenapa tidak berkembang? Masih berani bilang hasil usahamu sendiri? Lucu sekali. Tidak mungkin. Aku karena merindukan King Xuang. Hati tidak tenang, jadi sulit berkembang. Pergi sana. Cari anakmu. Jangan mempermalukan diri di sini. Kakak Pei, tak disangka. Gelar geniusmu ternyata tidak asli. King Xuang. Aku salah. Aku tidak menemukanmu. Tidak melindungi Yoer kita. Aku kehilangan dia. Pei Yanbing. Aku membuat pil untukmu, melahirkan Yoer. Menyia-nyiakan 7 tahun. Kamu tega? King Xuang. King Xuang. King Xuang. King Xuang. Aku bersalah padamu. King Xuang. Selama ini kau rawat kami dengan susah payah.
Beri hidup nyaman untukku dan Yoer. Tak kenal lelah membuat pil. Bantu aku jadi dewa. Tapi aku malas. Sampai celakakan Yoer. Aku akan menghukum diri, buang semua kemampuan. Untuk menebus kesalahan. Ayah, berhenti. Aku temukan cara kembali ke ibu. Yoer. Yoer. Kamu kemana saja? Ayah akhirnya menemukanmu. Ayah, cepat lihat, aku sudah menemukan cara untuk kembali menemui ibu. Yoer, ini adalah jimat untuk pergi ke dunia manusia. Dari mana kamu dapat ini? Ayah, jangan tanya lagi. Ku dengar ini bisa membuat kita tinggal di dunia manusia selama 10 hari, cukup untuk menemukan ibu. Kamu benar. Ayah akan membawamu kembali ke dunia manusia mencari ibumu. Ayo pergi. Ayah, kita sudah mencari beberapa tempat. Di mana sebenarnya ibu? Dari bayangan cermin virtual, ibumu seharusnya berada di jalanan menjual pangsit. Tahukah kamu di jalanan ada seorang wanita cantik yang menjual pangsit? Ada apa? Di mana? Cepat bawa kami ke sana. Kamu siapa? Kenapa aku harus membawamu? HMPH. Kami berdua adalah kultivator. Menyuruhmu menunjukkan jalan adalah kehormatanmu. Berani kamu memukulku? Aku ini kultivator. Celaka, kami berdua turun ke dunia tanpa izin. Sekarang kekuatan kami hilang. Tidak bisa digunakan. Memang kultivator yang kupukul. Cultivator. 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 Jangan pukul ayahku. Ayah, sepertinya aku melihat ibu. Ayo pergi. Iwan. Ibu. Kalian dunia dewa, kenapa kembali? Bagaimana bisa kembali? Injuan, kamu adalah istriku. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu. Sekarang aku membawa Yoel. Kembali menjemputmu. Ikut kami. Iya ibu, sebelumnya aku dan ayah bersikap tidak baik padamu. Tapi kami sudah tahu salah. Kamu akan memaafkan kami, kan? Aku dan kalian sudah tidak ada hubungan lagi. Ibu. Paman dan anak kecil ini siapa? Injuan, sejak kapan kamu punya anak sebesar ini? Ibu, siapa dia? Kenapa dia memanggilmu ibu? Ini urusanku. Tidak ada hubungan dengan kalian. Ibu, bukankah kamu paling sayang Yoer? Kenapa kali ini melihat Yoer tidak senang? Masih ada urusan? Jika tidak ada urusan, pergilah. Aku masih ada urusan lain. Injuan, dia adalah anak kalian berdua. Memangnya kenapa? Kamu siapa? Injuan, akulah suamimu yang sebenarnya. Bagaimana bisa kamu punya anak dengan orang lain? Paman, jangan karena ibu cantik lalu menuduhnya. Aku punya ayah yang tampan, mana mungkin mau suami seperti kamu. Benar, keluarga kecil ini semuanya rupawan. Lihatlah ayah dan anak ini, pasti. Ini hanya ingin merusak nama baik sang ibu yang cantik. Ibu, benar-benar tidak mau Yoer lagi? Qing Shuang, Bukankah ibu paling menyayangi aku dan Yoer? Aku sudah tidak ada hubungan dengan kalian. Minggir. King Shuang. King Shuang tunggu. King Shuang jangan pergi. King Shuang. Warga, orang ini berniat jahat pada istri orang. Lebih baik kita bawa ke pengadilan. benar, bawa ke pengadilan. Ayah, bagaimana caranya mencari ibu sekarang? Setidaknya kita tahu ibumu ada di sekitar sini. Aku akan menemui ibumu dan meminta kejelasan. Mi panjang umur datang. Kakak cantik, ini apa? Ini namanya mie panjang umur. Di dunia manusia, hanya bisa dimakan setahun sekali saat ulang tahun. Artinya sehat dan panjang umur. Tapi kita orang dunia iblis sudah panjang umur. Makan saja. Kita di dunia iblis sering bertarung, sangat butuh kesehatan. Enak sekali kakak cantik, sangat lezat. Fubao senang saja. Ayo. Coba ini, semua masakan ini buatanku sendiri. Terima kasih kakak cantik. King Shuang kamu di rumah? Ibu. King Shuang.
Aku lihat dulu. Tak usah dihiraukan. Qing Shuang, Ibu. Qing Shuang, kamu di dalam? Qing Shuang. Qing Shuang. Qing Shuang. Qing Shuang. Qing Shuang. Qing Shuang. Kalian yang merebut ibuku dan memaksa ibuku memasak untuk kalian. Wangi sekali, ini semua milikku. Kalian datang untuk apa? Qing Shuang. Kamu meninggalkan kami karena mereka? Aku meninggalkan kalian? Peyan Bing. Berani sekali kamu mengatakan itu. King Shuang, waktu itu aku danmu. Bicara soal perjodohan itu. Perjodohan apa? Perjodohan apa? Qing Shuang sudah punya suami dan anak. Kenapa kamu mencarikan jodoh untuknya? Kamu siapa? King Shuang bilang. Dia baru saja menjanda. Jangan-jangan kamu adalah mendiang suaminya? Qing Shuang. Aku dan Yoer hidup dengan baik. Kenapa kamu bilang kami sudah mati? Kamu malah menyudah King Shuang. King Shuang lembut dan pintar, kalau bukan karena kamu melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya. Mana mungkin King Shuang bilang ke orang lain? Kalau kamu sudah mati, justru tuan muda ini yang merawat King Shuang dengan baik. Kalau bukan karena King Shuang bilang dia menjanda. Orang-orang pasti menjara mereka berdua pasangan. Nenek tua ini ngomong apa sih? Chen Qing Shuang adalah ibuku. Kamu, anaknya King Shuang, sopan sedikit. Camille. Kamu apa? Kalian berdua ayah dan anak. Hilang tanpa kabar. Baru pulang sudah teriak-teriak. King Shuang punya suami dan anak seperti kalian, sungguh sial. Benar-benar sial. Kalau tidak ada urusan, silakan pergi. Qing Shuang, maafkan aku. Kami salah, hidup sendirian tidak mudah. Jangan usir kami, aku akan menebus kesalahanku. siapa bilang dia sendirian? Aku, tunangannya. Tunangan? Tunangan. Benar, aku tunangannya. Yurasanya. Tak perlu kalian berdua ikut campur. Kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. Ibu, apa yang dia katakan benar? Qing Shuang. Dia bohong, kan? Aku sudah tahu salahku. Sekarang aku sudah putus hubungan dengan Liu Kiki. Kumohon maafkan kami. Peyan Bing, kita sudah tak ada hubungan lagi. Soal hubunganmu dengan Liu Kiki, bukan urusanku. Silakan pergi dari rumah kami sekarang. Qing Shuang. Tak dengar King Shuang bilang kalian harus pergi? Pergi. Qing Shuang, bukan begitu. Aku dan Liu Kiki tidak bersalah. Pergi. 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 Ih, pria brengsek. Cepat pergi, atau kuseret ke pengadilan. Ayah, aku tak mau ke pengadilan. Ayo kita pergi dulu. Pergi. 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 Tuan Shen, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Maaf Fubao, merusak hari ulang tahunmu. Fubao punya banyak hadiah ulang tahun, kakak cantik. Apa kau mau pertimbangkan jadi bibi kecilku? Aku ke dapur dulu. Paman harus lebih semangat. Qing Shuang. Ibu, Qing Shuang. Ini ramuan yang aku dan Yoer petik untukmu. Bisakah kau keluar, temui kami? Qing Shuang. Berisik sekali. Beberapa hari ini terus-terusan datang. Bawa telur atau ramuan. Kau pikir King Shuang butuh barang receh itu? Cepat pergi. Dia sudah punya tunangan. Masih berani mengganggu? kamu bohong. Ibu masih menyayangi kami. Qing Shuang, aku tahu salah. Maafkan kami. Ibu. Peyan Bing, kita sudah tak punya hubungan lagi. Jangan ganggu aku lagi. Benar. Setiap hari menjejar-jejar seperti anjing. Siapa yang kau sebut anjing? Kau. Sudah. Silakan pergi sekarang. Qing Shuang, batas waktu perintah. Sebentar lagi sampai, ikut kami pulang. King Shuang bersamaku, baik-baik saja. Kenapa harus ikut kamu pulang? Aku sekarang hidup bahagia. Tolong jangan ganggu aku. Qing Shuang. Qing Shuang. Qing Shuang. Dunia iblis dalam bahaya, cepat kembali. Ada apa? Bos Shen, dunia iblis dalam bahaya. Aku akan bawa Fubao pulang dulu. Beberapa hari ini, jaga dirimu baik-baik. Alah, kalau begitu cepat pergi, jangan khawatirkan aku. Tidak apa-apa, aku akan segera kembali. Fubao, ayo pergi.
Bro, laki-laki itu sudah pergi. Cewek ini mengandalkan dia. Sehari pun uang perlindungan tidak bayar, hari ini. Beri dia pelajaran, bongkar lapaknya. Pergi, minggir, pergi. Kalian mau apa? Mau apa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Bro, serang. Kalian mau apa? Apa? Jangan pukul. Lepaskan ayahku. Kakak cantik. Ching Shuang. Belum pergi juga? Pergi, cepat pergi. Ching Shuang. Kakak cantik. King Shuang. Bagaimana? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Atasi ini. King Shuang. King Shuang. Kamu memaafkanku, kan? Aku tahu. Kamu pasti masih mencintaiku. Ibu, maafkan Joer juga, ya. Kedepannya Yoer akan rajin berlatih, melindungi ibu. King Shuang sekarang dilindungi oleh kami. Tidak butuh kalian. HMPH benar? Kalian cepat pergi. Ibu, King Shuang. ibu, King Shuang. ibu, King Shuang. ibu. King Shuang, kamu tunggu saja. Aku akan fokus berlatih, segera turun ke dunia untuk mencarimu. Yoer juga akan berlatih dengan baik, agar bisa melindungi ibu di masa depan. Ayah, kau naik level lagi. Sekarang reputasimu di sekte semakin meningkat. Kau benar-benar jenius pedang yang layak. Yoer akhir-akhir ini juga berkembang pesat. Kita segera bisa turun ke dunia manusia untuk menemui ibu. Kak Pei ada di rumah? Kau mau apa? Kak Pei, ini embun surgawi baru yang kukumpulkan. Sangat bermanfaat untuk latihan, sengaja kubawa. Untuk berbagi denganmu dan Yoer. CH, siapa yang butuh embun surgawimu? Pura-pura baik hati. Tak perlu. Lebih baik kita menjaga jarak. Agar tidak ada lagi desas-desus yang menyebar. Kak Pei, bagaimana bisa kau berkata begitu? Joer, bukannya dulu kau paling suka dengan Tante Liu? CH, karena kau menipuku, ibuku jadi sedih. Kau penipu licik. Yoer benar. Kalau bukan karena kau yang menghasut, aku dan King Shuang takkan berakhir seperti ini. Kak Pei, aku. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Pergi sana. Kalau kalian tak punya hati, jangan salahkan aku. Lapor pada dewa. Murid melaporkan, Fei Yanbing dan anaknya mencuri token dan turun ke dunia tanpa izin, melanggar aturan surgawi. Mohon dewa menghukum mereka. Fei Yanbing dan anaknya. Pei Yanbing. APA yang dikatakannya benar? Kenapa kau melakukan ini? Dewa, istri murid masih di dunia. Perjalanan ini hanya untuk menjemput istri di dunia. Nantinya, pasti akan mengangkatnya ke surga. Kurang ajar. Kau tahu ini dosa besar? Murid tahu. Murid rela menerima hukuman petir surgawi. Baik. Sudah. Aku menganggapmu berbakat. Dan sangat mengandalkanmu, tapi kau terlalu lemah. Mengabaikan aturan surgawi. Bawa dia ke ruang hukuman. Hukum dengan petir surgawi. Liu Qi dapat pahala. Hadiah cambuk iblis. Terima kasih dewa. Pei Yanbing sudah lama berlatih. Dia punya banyak artefak. Aku harus cari cara untuk mengambilnya. Kak Pei, kau baik-baik saja? Kenapa melapor ke dewa? Karena kau. Aku kehilangan King Shuang. Kau wanita jahat yang licik. Chen Shuang, kau benar-benar. Ada-ada saja, apa yang hebat darinya sampai kalian semua terus mengingatnya? Ini bukan urusanmu. Jangan pernah muncul lagi di hadapan aku dan Yoer, atau akan kubunuh kau. Shen Shuang, kau tunggu saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos.
Shen Qingxuang, kenapa sudah begitu lama masih tinggal di pekarangan kumuh begini? Kau datang untuk apa? Aku tentu saja datang untuk melihat. Sebenarnya apa kehebatanmu sampai-sampai kakak Pei di dunia atas? Terus mengingatmu. Hei Tai, hei Tai. Orang yang dilindungi olehku berani kau sentuh? Shen Qingxuang, kau benar-benar hebat ya, punya begitu banyak pria yang rela berkorban untukmu. Akan kulihat, apakah mereka bisa melindungimu. Jurus dari dunia iblis. Shen Qingxuang, kau ternyata bersekongkol dengan orang dunia iblis. Aku pasti akan membawamu kembali ke dunia dewa untuk dihukum. Kambuk Penjakat Iblis, serang. Apa yang kau lakukan pada mereka? Kau masih sempat memikirkan mereka? Pikirkan dulu nasibmu sendiri. Qingxuang, Kakak cantik. Shen Qingxuang, kau bersekongkol dengan iblis. Sekarang malah naked menerobos mesakku istana langit. Pantas dihukum dengan ribuan pedang menembus jantung. Kali ini, lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Apa yang ingin kau lakukan? Hamba wanita Shen Qingxuang. Hari ini memukul gong langit untuk mengadukan ketidakadilan yang terpendam. Mohon para dewa dapat membedakan yang benar dan salah. siapa yang memukul gong menggegerkan? Suaranya begitu menyedihkan. Gong menggegerkan sudah lama tidak dipukul, sepertinya ada peristiwa besar. Cepat pergi lihat. Shen Qingxuang, kau carry mati. Siapa yang memikul gong di sini? Siapa yang memikul gong di sini? Oh, dia datang pada biasa. Hamba wanita Shen Qingxuang. Sebenarnya hanya manusia biasa. Hari ini ditulis siapa salah ini. Dibawa ke dunia dewa, dan difitnah telah nekat menerobos masuk ke istana langit. Kau berbohong. Yang mulia dewa, mohon pertimbangkan dengan bijaksana. Wanita ini adalah istri sah kakak Pei di dunia manusia. Kali ini nekat menerobos masuk ke istana langit. Pasti untuk mencari kakak Pei. Ingin memanfaatkan kakak Pei untuk membantunya naik ke langit menjadi dewa. Murid menemukan dan ingin mencegah, tidak disangka dia malah menerjang ke depan. Dan memukul gong menggegerkan. Liu Qi, tidak semua orang sama sepertimu. Jangan lupa, kamu juga manusia biasa yang naik ke langit. Kamulah yang mengandalkan Pei Yanbing untuk naik ke langit. Kamu, dewa, dia hanya ingin mendekati kakak Pei untuk membantunya naik ke langit. Tahukah kamu? Masuk ke langit tanpa izin, memukul drum guntur, memfitnah murid gerbang langit. Setiap tindakan ini tidak bisa dimaafkan. Mohon dewa bijaksana, hamba tidak bersalah. Mohon para dewa bijaksana, beri hamba keadilan. Shen Qingxuang, siapa lagi yang akan percaya kebohonganmu? Terima hukumanmu dengan baik. Aku percaya padamu. Qingxuan, jangan takut. Aku percaya padamu. Dewa yang bijaksana. Aku percaya Qingxuan bukanlah orang yang masuk ke langit tanpa izin dan memfitnah orang lain. Pasti wanita ini yang membuat masalah. Mengikat Qingxuan dan membawanya ke sini. Kakak Pei, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Mana mungkin aku mengikat seorang manusia biasa tanpa alasan? Liu Qi, jangan berpura-pura. Wanita jahat. Hari ini aku akan membunuhmu. Cukup. Sampai kapan kamu akan gila karena wanita ini? Dewa, murid ini juga ingin yang terbaik untuk kakak Pei. Jika wanita ini dibiarkan, pasti akan mempengaruhi latihan kakak Pei. Dewa, wanita ini hanya manusia biasa. Tidak tinggal dengan tenang di dunia manusia, malah masuk ke langit tanpa izin. Mengganggu kadananga murid kami. Mohon dewa untuk menghukumnya dengan tegas. Aku dan Pei Yanbing sudah tidak ada hubungan lagi. Apalagi masuk ke langit tanpa izin demi dia. Qingxuan, apa yang kamu katakan? Kamu adalah istri pertamaku. Satu-satunya istriku dalam hidup ini. Meskipun aku berlatih bertahun-tahun, aku tidak pernah melupakanmu. Setelah aku berhasil menjadi dewa, aku akan turun untuk menjemputmu. Kita akan bersama lagi nanti. Cukup, cukup. Saat kamu sukses dan membawa orang lain naik ke langit, pernahkah kamu berpikir aku adalah istri pertamamu? Pernahkah kamu berpikir akulah yang membantumu naik ke langit selangkah demi selangkah? Bicara besar, wanita duniawi sepertimu. Seharusnya tinggal di dunia manusia, melakukan tugas sebagai istri dengan baik. Apakah kalian juga berpikir manusia biasa harus menunggu dengan sabar untuk memenuhi cinta dan kewajiban pasangan kalian yang berlatih? Mengapa manusia biasa harus menjadi batu loncatan suami yang berlatih? Bicara lancar. Sebagai manusia biasa yang masuk ke langit tanpa izin, kamu pantas dihukum. Hukuman tusukan ribuan pedang, kamu tidak bisa tidak mengaku. Kiki benar, kamu bahkan menabuh genderang pengaduan. Memfitnah murid gerbang surgawi, hukumannya adalah mati. Ternyata, inilah yang disebut dewa, ada yang meninggalkan istri demi kebenaran.
tapi mulutnya terus berkata, ini demi istriku sendiri. Mengaku adil, tapi di belakang melakukan perbuatan kotor. Dan saling melindungi. Kalian tidak pantas disebut kultivator. Kurang ajar. King Shuang. Humph. King Shuang. Hukum dengan tusukan ribuan pedang. Di kehidupan sebelumnya, aku ditusuk ribuan pedang. Di kehidupan ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku beritahu kalian. Manusia biasa bukan semut yang bisa dihinakan. Jika langit tidak adil, aku akan menciptakan jalanku sendiri. Eksekusi segera. King Shuang. Dia bisa naik ke langit dengan tubuh manusia biasa, cahaya emas berkilau. Dianggap sebagai dewa tinggi, seorang wanita biasa. Tanpa akar spiritual, bagaimana mungkin? Hormat pada dewa tinggi. King Shuang naik ke langit menjadi dewa tinggi. Bagaimana mungkin? Naik ke langit? Jauh wanita rendahan, bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Hari ini aku berhasil naik ke langit, membuktikan manusia biasa bukan semut yang bisa dihinakan. Harap kalian mengerti. Berkultivasi dengan sungguh-sungguh adalah jalan yang benar, tidak perlu meninggalkan keluarga demi kebenaran. Dewa dan manusia setara, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Ya. King Shuang, dulu aku salah. Bisakah kamu memaafkanku? Beri aku kesempatan lagi. Ibu Joer juga tahu salah. Joer akan berbakti pada ibu. Mohon ibu maafkan Joer. Ikatan kita sudah putus, tidak ada hubungan lagi. Tidak perlu bicara lagi. Shen Qing Madala. Shen Qing Madala. Ayah, kamu baik-baik saja? Ayah. King Shuang, aku benar-benar tahu salah. Aku menyesal, aku benar-benar menyesal. Kita sudah putus hubungan, tidak perlu bicara lagi. Shen Qing ini semua salahmu, kenapa kamu belum mati? Kekuatannya hilang, dia berani menyerang dewa tinggi. Sekarang terkena baklas, itu akibatnya sendiri. Wajahku, kenapa begini? Shi Xiang tolong aku. Aku belum mau mati. Keduanya adalah praktisi kultivasi, tapi pikiran mereka tidak murni dan sering melakukan kesalahan. Masukkan mereka ke tanah tanpa harapan untuk menyesal seumur hidup. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi, lepaskan aku. Kakak cantik. Qing Shuang. Kakak cantik, kamu akhirnya kembali. Fubao pikir tidak akan bisa bertemu lagi denganmu. Fubao jangan menangis, bukankah aku sudah kembali? Qing Shuang. Kamu ini sudah mencapai pencerahan dan menjadi dewa? Ya, maaf sudah merepotkan kalian. Menjadi dewa bagus sekali. Kakak cantik, apakah kamu juga? Sekarang abadi, kamu tidak perlu khawatir lagi. Untuk menjadi bibi kecilku. Fubao. Aku sudah memutuskan untuk menyelamatkan ribuan manusia biasa yang ditinggalkan oleh praktisi kultivasi, menyelamatkan ribuan rakyat yang menderita. Aku sudah tidak terikat oleh perasaan asmara. Jadi, Fubao, aku tidak bisa menjadi bibi kecilmu. Di dunia iblis, kita hanya mengakui satu orang seumur hidup. Meskipun kamu belum bisa menerimaku sekarang. Aku akan tetap setia dan tidak akan menikah. Jun M. Yuran, maaf. Aku tidak bisa membalas perasaanmu. Tidak apa-apa. Aku akan menunggu sampai kamu bersedia membalas, Fubao. Ayo pergi. King Shuang. Ibu, tolong selamatkan ayah. Ayah sekarang terluka parah dan hampir tidak bisa bertahan. Sekarang kekuatannya habis dan jiwanya goyah. Hampir lenyap. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. King Shuang.
King Shuang. King Shuang. Aku salah. Murid-murid sekte itu benar, aku telah mengecewakanmu. Kamu marah dan kesal padaku, itu wajar. Tapi aku benar-benar sadar akan kesalahanku dan menyesal. Aku mohon, maafkan aku, ya? Ibu, maafkan kami. Kami sudah sadar akan kesalahan kami. Yoel tidak bisa kehilangan ibu. King Shuang. Wanita Zhalong Shen Qing Shuang. Berhati jahat, menyakiti putri besar sekte, pantas dihukum mati. Peyo. Aku adalah ibumu. Diam. Kau hanya wanita rendahan dari dunia biasa. Tidak pantas jadi ibuku. Di hatiku, Hanya wanita seperti Bibi Liu, putri besar sekte, yang pantas jadi ibuku. Setelah kau dihukum, ayah akan menikahi Bibi Liu. Kalian. Eksekusi. Eksekusi. Ayah. Bagaimana bisa? King Shuang? Tidak mungkin, tidak mungkin. King Shuang? Ibu? Jangan pergi. Ayah.